Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Rozita Teno Putri Hanida dan Ibu Kusdarini selaku dosen pembimbing, serta Bapak dan Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Dava Zikria Fitra dengan NIM 2210843046. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul dengan kapasitas Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Agam dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata nasional dan aman hijau. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pariwisata merupakan sektor strategis yang mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pembangunan antar daerah. Dalam kerangka itu, melalui peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2011 tentang Riparnas, pemerintah pusat menetapkan Danau Maninjau sebagai kawasan strategis pariwisata nasional. Status ini kemudian diperkuat di tingkat provinsi melalui peraturan daerah Sumatera Barat nomor 14 tahun 2019 yang menempatkan juga sebagai kawasan strategis pariwisata provinsi. Status ganda inilah yang menempatkan Disparpora Kabupaten Agam sebagai leading sektor pengelolaan kawasan. Artinya sebuah dinas di level kabupaten memikul beban berskala nasional. Persoalan Persoalannya, beban tanggung jawab sebesar itu belum diimbangi oleh kesiapan kapasitas kelembagaan. Hal ini terlihat dari beberapa gejala, yaitu kunjungan wisatawan yang menurun, degradasi ekosistem Danau Maninjau eh, karena masifnya adanya keramba jaring apung dan ketidaksesuaian kompetensi sumber daya manusia serta keterbatasan anggaran. Karena itu, penelitian ini tidak berhenti pada capaian program, fokusnya justru pada kesiapan internal organisasi pelaksanaan. Apakah Disparpora memang punya kapasitas untuk mengemban mandat tersebut? Untuk membadanya, saya menggunakan teori kapasitas organisasi dari Christensen dan Gizeli. Dari uraian tersebut, rumusan permasalahan penelitian ini yaitu bagaimana kapasitas Disparpora Kabupaten Agam dalam pengembangan pariwisata KSPN Danau Maninjau ditinjau dari dimensi kapasitas organisasi. Sejalan dengan itu, tujuan penelitian ini adalah menganalisa kapasitas Disparpora Kabupaten Agam dalam pengembangan pariwisata KSPN Danau Maninjau berdasarkan dimensi-dimensi kapasitas organisasi. Penelitian ini berangkat dari tiga penelitian terdahulu. Yang pertama adalah Filzatil Khaira Darwin pada tahun 2025 di Kota Padang yang menemukan kapasitas organisasi pemerintah belum belum optimal pada empat dimensi akibat lemahnya koordinasi lintas sektor dan tingginya ketergantungan pada APBD. Dan yang kedua ada Ikrom dan Destiwati tahun 2022 di Desa Teluk Kabung, Teluk Pro, Bengkalis yang menunjukkan kapasitas kelembagaan sudah terbentuk secara formal, tetapi implementasinya terkendala infrastruktur fisik dan kualitas SDM lokal. Dan yang ketiga yaitu ada Anis Fitria dan Endang tahun 2021 di Kabupaten Tasikmalaya yang menemukan kelemahan pada sarana dan prasarana serta profesionalisme SDM meskipun jumlahnya sudah mencukupi. Dari ketiganya menegaskan bahwa persoalan kapasitas bersifat berulang. Yang membedakan penelitian saya adalah konteksnya kawasan berstatus nasional yang dikelola dinas kabupaten dengan tekanan lingkungan berupa krisis ekologi danau. Teori yang saya gunakan adalah kapasitas organisasi dari Christensen Gazeli pada tahun 2008 yang membagi kapasitasnya menjadi empat dimensi. Yang pertama yaitu kapasitas infrastruktur yang mencakup sarana, prasarana, dan sistem kerja penunjang operasional. Dan yang kedua, kapasitas sumber daya manusia mencakup kompetensi, kesesuaian ahli aparatur, dan pelatihan. Dan yang ketiga, kapasitas keuangan mencakup perencanaan dan penyerapan anggaran, efisiensi penggunaan dana, serta pengawasan dan pelaporan. Dan yang terakhir yaitu dimensi faktor eksternal, yaitu koordinasi dan kolaborasi dengan masyarakat swasta dan aktor lintas sektor. Pada slide ini, skema pemikiran penelitian ini bertolak dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, diturunkan ke Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Riparnas, lalu ke Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Riparda dan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 tentang RPJMD tahun 2021 sampai tahun 2026. Rangkaian regulasi ini kemudian saya menggunakan konsep kapasitas Christensen dan Gazeli
dengan 4 dimensinya, yaitu infrastruktur, sumber daya manusia, keuangan, dan hubungan eksternal. Keempat dimensi tadi saya operasionalisasikan menjadi indikator yang terukur di lapangan. Dimensi infrastruktur dibagi menjadi fisik dan non-fisik. Dimensi SDM dilihat dari kualitas dan kualitas tenaga kerjanya. Dimensi keuangan dan sistem manajemen dilihat di sini dari alokasi anggaran dan efektivitas pengelolaan dana. Sementara dimensi lingkungan eksternal dilihat dari sinkronisasi kebijakan dan daerah serta keterlibatan masyarakat sektor swasta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, tipe deskriptif, data dikumpulkan menggunakan tiga teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi langsung di kawasan Danau Hijau. Pemilihan informan menggunakan profile sampling, informan pertama berjumlah 4 orang dari Disparpora, yaitu Bapak Kasmana selaku Kepala Dinas, serta sebagai pemegang otoritas penuh atas kebijakan dan anggaran. Dan yang kedua yaitu Ibu Desi Fitria selaku Kepala Bidang Pengembangan Destinasi yang membidangi langsung infrastruktur. Dan yang ketiga ada Ibu Ade selaku Kepala Bidang Promosi dan Bu Mira Sasmita selaku Adita Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang memahami teknis operasional di lapangan. Unit analisis dari penelitian ini yaitu Disparpora Kabupaten Agam. Analisis data dilakukan melalui 3 tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data yang saya lakukan di triangulasi sumber kepada 6 informan dilakukan di luar Disparpora. Dari sisi pemerintahan, Ibu Vera selaku Bapeda untuk memverifikasi konsistensi perencanaan. Dan kedua ada Bapak Rudi Harrison dari Dinas PUPR untuk mengecek koordinasi kebutuhan infrastruktur. Dan yang terakhir ada Bapak Deswizal sebagai bagian administrasi pembangunan untuk mengkonfirmasi pola koordinasi lintas sektor. Dari sisi penerima manfaat, yaitu ada wisatawan Muhammad Irsa Aufa untuk menilai output kapasitas yang benar-benar dirasakan pengguna. Dan yang kedua ada Bapak Heri selaku Ketua Darwis di Sungai Batang untuk memverifikasi untuk efektivitas pembinaan, serta Bu Mayang selaku UMKM di Objek Wisata Ligai untuk memvalidasi dampak ekonomi dan dukungan nyata bagi wisatawan lokal. Secara singkat mengenai lokasi penelitian, Kabupaten Agam memiliki luas sekitar 2.226 km persegi terbagi menjadi 16 kecamatan dengan penduduk 530.000 jiwa. Danau Maninjau sendiri merupakan danau kaldera vulkanik di Kecamatan Tanjung Raya dengan luas permukaan 99,5 km persegi dan kedalaman hingga 165 km. Danau tersebut termasuk danau terbesar kedua di Sumatera Barat setelah Singkarak. Saat kawasan tersebut menghadapi degradasi lingkungan akibat adanya keramba jaring apung, sehingga paradigma pengembangan bergeser ke arah pariwisata berkelanjutan melalui program Save Danau Maninjau. Adapun Disparpora dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Agam nomor 11 tahun 2016 dengan visi Renstra tahun 2025 sampai 2029, yaitu mewujudkan kepariwisataan yang unggul dan berkelanjutan. Temuan yang pertama pada dimensi infrastruktur, yang pertama pada fasilitas fisik. Disparpora sebenarnya mampu merencanakan dan membangun fasilitas dasar seperti toilet, musola, gazebo, dan area parkir di Linggai Park. Namun kelengkapan sarana belum merata pada objek wisata yang lainnya. Hal ini terlihat jelas pada Tapian Kualo. Kelemahan yang paling mendasar justru ada pada pemeliharaan yang tidak konsisten. Permisalahan gazebo yang kurang terawat serta pada aksesibilitas jalan menuju kawasan yang sempit dan rusak. Merujuk pada kerangka Kristiansen dan Gisli, kapasitas Disparpora masih tertahan pada fase perencanaan dan pembangunan awal. Ketidakmampuan pemeliharaan aset menunjukkan kapasitas fisik belum menopang mandat KSPM secara optimal. Yang kedua, pada fasilitas non-fisik, dokumen teknis proyek seperti master plan, DED, dan AMDAL sudah memadai dan pemasaran digital juga sudah dimanfaatkan. Tetapi belum ada RDTR khusus untuk KSPN dan belum ada badan otoritas pengelola dan tidak adanya SOP tertulis untuk pemeliharaan destinasi. Sistem penarikan retribusi pun masih manual sehingga rawan kebocoran pendapatan.
Artinya kapasitas non-fisik organisasi belum bersifat sistematik. Tata kelola yang masih mengandalkan inisiatif personal membuktikan organisasi belum siap secara institusional menjalankan kebijakan berskala nasional. Pada dimensi yang kedua yaitu sumber daya manusia dari sisi kualitas. Dari total 77 tenaga kerja, hanya 32 orang yang berstatus ASN. Dari jumlah itu, hanya satu orang yang memiliki latar belakang pendidikan kepariwisataan murni, dan itu pun ditempatkan hanya di level pelaksana. Sementara 7 pejabat pimpinan yaitu kepala dinas, sekretaris, dan 5 kepala bidang, seluruhnya berlatar belakang keilmuan di luar pariwisata. Kesenjangan ini diperparah minimnya pelaksanaan pelatihan teknis internal sehingga pegawai bekerja murni mengandalkan pengalaman dan latar belakang pendidikan masing-masing. Berdasarkan teori ketidaksesuaian kompetensi dan absen adanya tidak tidak adanya pelatihan membatasi kemampuan organisasi. Inilah titik lemah fundamental karena menghambat penerjemah mandat nasional menjadi program teknis yang tepat sasaran. Dari sisi kuantitasnya, jumlah personel tidak sebanding dengan luas wilayah dan beban kerja KSPN. Komposisi 77 pegawai dan didominasi 45 tenaga tidak tetap, 14 outsourcing, dan 31 P3K. Tenaga Tenaga outsourcing pun hanya difokuskan menutupi fungsi operasional teknis tanpa menyentuh fungsi analisis maupun pembinaan masyarakat. Ketimpangan rasio ini memvalidasi teori bahwa kuantitas yang tidak memadai akan memicu kesenjangan pelayanan, jangkauan pengawasan menjadi sempit, dan penanganan kendala menjadi lambat. Yang ketiga ada dimensi keuangan dan sistem manajemen. Dari sisi alokasi anggaran, anggaran di Sparpora stagnan di kisaran 9,6 miliar atau kurang dari 1% dari APBD Kabupaten Agam. Angka ini menandakan pariwisata belum menjadi prioritas fiskal daerah. Kondisi diperberat sebagai kebijakan nasional tahun 2025 yang memangkas ada anggaran jasa eh, sebesar 400 juta. Akibatnya ketergantungan pada dana alokasi khusus dari pusat sangat tinggi dan usulan masyarakat dalam musrembang seringkali tidak sejalan dengan realisasi anggaran. Merujuk pada teori, alokasi sekecil itu untuk beban berstatus berstatus nasional memaksa organisasi beroperasi di bawah kapasitas optimal dan menunjukkan kerentanan fiskal yang bersifat struktural. Dari sisi efektivitas pengelolaan secara prosedur, Sparpora justru kuat. Administrasi pelaporan berjalan baik dan periodik, namun serapan program peningkatan daya tarik destinasi hanya 35%. Akibatnya adanya tertunda belanja modal. Realisasi pemeliharaan sarana baru mencapai 75%, retribusi masih manual, dan program pembinaan belum memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Temuan ini membuktikan bahwa pandangan teori teori terhadap kepatuhan dokumen belum tentu sejalan dengan nilai hasil. Sistem manajemen di Sparpora masih berorientasi pada serapan dan kepatuhan administratif, tetapi gagal mengonversi sumber daya fiskal menjadi capaian pembangunan yang substantif. Yang selanjutnya ada faktor eksternal. eh, saya bagi menjadi tiga. Yang pertama ada sinkronisasi kebijakan di atas kertas, rantai kebijakan dari Parnas ke Perda hingga RPJMD terlihat rapi dan jalur pendanaan vertikal juga dimanfaatkan. Tetapi pada lapis pelaksana, sinkronisasi ini terfragmentasi. Tidak adanya kelembagaan pengelolaan khusus KSPN, tidak adanya RDTR khusus KSPN, dan wewenang perbaikan jalan masih tumpang tindih, dan target nasional pengurangan keramba jaring apung berbenturan langsung dengan kesiapan sosial ekonomi warga. Tanpa legitimasi sosial dan wadah pelaksana teknis yang terpusat, kapasitas sinkronisasi belum terwujud utuh. Dan yang kedua, adanya keterlibatan indikator keterlibatan masyarakat. Kawasan Danau Maninjau memiliki 10 Darwis, modal modal sosial yang besar, namun fasilitas pemerintah justru lemah. Pemberdayaan yang sesungguhnya bahwa pengakuan tingkat nasional justru diperoleh melalui kemitraan yang dengan pemerintahan dengan non pemerintahan seperti Bank Indonesia dan STP NHI. Artinya di Sparpora belum berhasil mengubah modal sosial itu menjadi kuat kapasitas organisasi dan masih terpaku pada peran penyokong sesekali. Dan yang ketiga yaitu ada kemitraan swasta, dan di sisi di dan disinilah kelemahan yang paling tajam. Pembinaan terhadap UMKM mikro di kawasan wisata praktis tidak ada.
Pedagang mengaku dibiarkan tanpa pendampingan kemitraan yang terjalin hanya sebatas pemasaran produk olahan ikan Kasman Hijau, yaitu Rinoa atau pensi yang dititipkan di Galeri Oleh-oleh Bukit Tinggi dan Padang. Selain itu, Dinas terbukti tidak mampu menarik investor swasta untuk membangun sarana rekreasi maupun atraksi wisata. Berdasarkan teori, kapasitas kemitraan ini direduksi menjadi sekedar perantara distribusi oleh-oleh, sementara Dinas kehilangan kemampuan esensialnya memobilisasi modal dan sumber daya swasta. Dari keseluruhan temuan, dapat saya simpulkan bahwa kapasitas organisasi di Sparpora Kabupaten Agam belum sepadan dengan besar beban tanggung jawab pengelolaan KSPN dan Taman Hijau. Terdapat kesenjangan antara mandat berskala nasional yang diemban dengan kesiapan kelembagaan yang pada kenyataannya masih tertahan di level pengelolaan lokal. Secara ringkas, infrastruktur belum memadai akibat pembangunan yang tidak struktur dan buruk aksesibilitas jalan, serta SDM terkendala tidak tidak sesuai kompetensi sekaligus kekurangan dengan jumlah keuangan. Dari sisi keuangan lemah dan rentan dengan alokasi dana di bawah 1% APBD serta manajemen yang hanya berorientasi pada patuhan prosedur. Dan yang terakhir yaitu ada faktor eksternal menunjukkan kebijakan yang baru selaras di atas dokumen namun tidak terpadu di lapangan. Adapun saran dari kesimpulan yang saya utarakan, yaitu pemerintahan Kabupaten Agam perlu memprioritaskan perbaikan aksesibilitas melalui sinergi lintas pemerintah serta segera merumuskan RDTR dan SOP pengelolaan destinasi. Pembenahan ini perlu diiringi oleh penataan aparatur berbasis kesesuaian keilmuan dan penambahan personel di lapangan. Secara finansial, komitmen anggaran perlu ditingkatkan dengan mengubah orientasi dari penyerapan menjadi pencapaian outcome, termasuk mendigitalisasi retribusi untuk memutus adanya kebocoran pendapatan. Selain itu, pembentukan badan otoritas pengelola terpadu sangat krusial untuk mengatasi hambatan koordinasi lintas dinas. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menggunakan pendekatan mixed method atau kuantitatif dengan memperluas unit analisis hingga ke tingkat provinsi dan ke tingkat kementerian. Demikian pemaparan hasil penelitian saya. Saya menyadari bahwasanya masih banyak kekurangan, karena itu saya sangat terbuka terhadap masukan, koreksi, dan saran dari Bapak dan Ibu dosen penguji. Atas perhatian waktu, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.